Oke, halo sahabat PU, kembali di channel Nugroho PU, channel yang membahas tentang bangun rumah dan renovasi rumah. Sahabat PU semangat membangun. Kali ini saya sedang berada di BSD Tangerang Selatan, dan di lokasi proyek bangun rumah dari nol ini, saya sedang mengawasi proses pengecoran tie beam. Sahabat PU, kita simak bersama-sama. Selamat menyaksikan. Oke, di sini ada tumpukan material yang sudah siap untuk diaduk. Ada split, kemudian ada pasir, kemudian semen juga sudah kita order. Semennya ada di bedeng ya sahabat PU ya. Kemudian tempat mengaduk itu namanya adalah dolak yang terbuat dari satu lembar triplek, kemudian dibingkai seperti itu supaya membentuk sebuah wadah gitu ya. Kita aduk material beton side mix, kita aduk secara manual dengan menggunakan cangkul, skop, dan menggunakan sumber daya manusia, karena memang volume pengecorannya belum terlalu besar dan masih memenuhi kalau kita aduk secara manual seperti ini. Oke, jadi proses pendistribusian betonnya pun kami hantarkan menuju ke lokasi tie beam dan juga pel capnya dengan menggunakan ember seperti ini. Diaduk di sini, kemudian didistribusikan ya. Tangga berjalan menuju ke lokasi pengecoran. Nah, yang sekarang sedang dicor itu adalah titik pel cap sahabat PU, dan pengecoran tie beam dan juga pel cap ini kami lakukan secara bertahap. Karena satu hari jadi juga tidak mungkin, dan tentu dengan memperhatikan syarat-syarat penyambungan pengecoran beton bertulang. Jadi pengecoran tie beam dan juga pel cap berlangsung pekerjaan perakitan antara tulangan utama dan bagel kolom-kolom struktur ya. Juga yang cor-corannya sudah selesai ya. Di depan itu sudah mulai kita uruk untuk tie beamnya sahabat PU seperti itu. Oke, guna memperlihatkan kepada sahabat PU secara lebih jelas, saya akan turun langsung. Kita akan kelilingi ya. Jadi tie beamnya yang sudah dicor bagaimana, yang belum dicor bagaimana, dan saya akan mengajak sahabat PU untuk keliling lokasi proyek saya ini sahabat PU. Oke, saya turun tangga dulu karena saat ini saya sedang berdiri di atas bedeng pekerja tempat istirahatnya tim Nugroho PU. Oke, baik, ini split yang kami pilih ya. Ini yang ukuran 1/2 sama PU. Kemudian ini adalah pasir yang kami pilih untuk pengecoran ini ya. Kemudian untuk semennya kita pakai semen Gresik sahabat PU ya. Oke, kemudian untuk airnya ini kita pakai air tanah. Kita sudah lakukan pengeboran sebelumnya di area ini untuk air kerjanya, dan kita juga banyak adakan serokan seperti ini ya, untuk menjadi alat untuk memindahkan pasir dan juga split ini menuju ke dolak. Nah, ini hasil campuran beton kita ya sahabat PU ya. Jadi ini adalah campuran semen, pasir, dan juga split yang diaduk menjadi satu seperti ini. Jadi agregat kasarnya atau splitnya masih terlihat ya. Kemudian agregat halusnya, pasirnya itu
menyatu dengan semennya hingga warnanya sedikit kehijauan seperti ini. Oke, kemudian ini kolom-kolomnya ya, yang pada kesempatan sebelumnya saya sudah membahas kolom-kolom di proyek ini itu loss dari tie beam menuju ke atas, loss seperti itu. Oke, kemudian ini ada beberapa titik tie beam yang sudah kita cor sebelumnya. Ini ya sahabat PU, ini yang sudah kita uruk kanan kirinya ini ya, kanan kirinya ini itu sudah kita cor terlebih dahulu. Kemudian di sini juga kita sudah persiapkan untuk pondasi tangga beton bertulang kita ya. Jadi di sebelah sini ini adalah kolom struktur, kemudian di sebelahnya yang ada stekan-stekan besi ke atas ini adalah pondasi untuk tangga. Kita nanti mau bikin tangga bentuk U di sini ya sahabat PU ya. Gitu. Oke. Kemudian yang sudah selesai dicor itu langsung kembali kita uruk, atau dalam istilah RAB-nya namanya urukan kembali gitu ya, setelah digali diuruk lagi. Tuh. Nah, ini sudah mulai diuruk kembali kanan kirinya ya. Sebelumnya kita udah gali ya. Luasannya tentu lebih lebar daripada ukuran tie beam kita, dan sekarang sudah mulai diuruk lagi. Oke. Saya ajak sahabat PU untuk lebih detail. Dan ini adalah kualitas pengecoran kami ya. Jadi mulus tanpa adanya segresi atau beton kropos ya. Nih. Jadi ketika beton itu sudah kering, kita langsung timbun kembali. Karena ini masuk ke dalam bagian struktur yang berada di dalam tanah. Tie beam ini bisa dipikir secara gampang gitu ya. Itu fungsinya sama halnya dengan slough, begitu ya. Kita pikir simpel saja. Jadi tie beam ini mirip-mirip dengan slough gitu ya. Yang fungsinya meratakan beban yang diterima kolom atau tiang-tiang menuju ke pondasi. Oke, dan ini tanah yang berada di lokasi ini cukup bagus, warnanya merah dan masih bersih. Belum ada kotoran-kotoran sampah dan lain sebagainya ya. Ini daerah Tangerang Selatan sahabat PU. Kualitas tanahnya masih cukup bagus. Oke, dan ini adalah pengecoran yang kami hentikan terlebih dahulu. Contoh dalam penyambungan sebuah struktur horizontal, baik itu slough maupun balok, adalah seperti ini. Ada di seperempat bentang, kita hentikan dan pengecorannya kita miringkan seperti itu. Ya, nanti pengecoran periode berikutnya tinggal tumpuk di atasnya seperti ini ya. Jadi miring ke bawah gitu ya. Dan letaknya ada di seperempat bentang. Itu seperempat bentang dari panjang tie beamnya gitu ya. Oke, dan di sini ini adalah pile cap yang di atasnya ada kolom, dan di bawah dari pile cap ini terdapat pondasi tiang panjang. Seperti itu sahabat PU ya. Dan ini adalah area-area yang belum kita cor. Tuh. Ini adalah pembesian pile capnya, yang di bawahnya sudah ada tiang pancang, dan ini kolom-kolomnya ada berjejer 3 seperti ini ya. Karena lumayan desainnya cukup jelimet ya, katakanlah begitu, sehingga memaksa kami untuk membuat sebuah kolom yang harus berjajaran seperti ini. Bahkan di depan itu ya, itu ada 2 kolom yang berjejer dekat sekali ya. Jadi di sini tidak menganut konsep grid kolomnya tiap 3 meter, tiap 4 meter atau bagaimana gitu, enggak, karena menyesuaikan gambar. Berhubung cukup variatif lokasi dan juga desain di rumah yang sedang kita kerjakan ini, maka kolomnya juga ngacak sahabat PU. Oke, ini proses urukan kembali. Jadi ketika pengecoran tie beamnya itu sudah selesai dan betonnya sudah kering, kita uruk kembali. Nanti ketika sudah selesai diuruk ya nggak akan kelihatan lagi ya, nanti ada tie beam seperti ini. Nah, bagi yang bertanya bagaimana instalasi air kotor yang berada di bawah atau di lantai dasar ini Pak Nugroho ya, nanti instalasi air kotornya berada di atas tie beam ini ya.
Kebetulan lokasi tanah ini cukup tinggi awalnya ya, bahkan kita banyak gundukan-gundukan ini ya. Ini menandakan bahwa lokasi tanah existing ini sudah tinggi, maka kami mau nggak mau harus menaruh atau membuat galian yang cukup dalam untuk meletakkan tie beam kita ini ya. Nah, mumpung kita lagi gali, kita dalamkan sekalian ya. Dan nanti semua instalasi air kotor yang tertanam di lokasi ini nanti posisinya ada di atas tie beam ini tanpa merusak struktur tie beam ini ya. Jadi kami paling pantang memasukkan pipa ke dalam struktur, baik roof, kolom, balok ya, dan lain sebagainya ya. Karena di lapangan tuh sering banget pipa-pipa air kotor itu yang gede-gede 3 in 4 in dimasukkan ke dalam balok, dimasukkan ke dalam kolom. Aduh, itu sebenarnya kurang bagus. Dan di proyek-proyek yang kita kerjakan nggak akan seperti itu ya Sobat PU ya. Oke. Jadi ini sudah menjelang sore Sahabat PU, tim juga sudah mau pada istirahat. Dan dari itu pula cukup dulu untuk video pada kesempatan kali ini, pembahasan tentang pengecoran tie beam. Semoga menginspirasi Sahabat PU, dan bagi yang mau bangun rumah atau mau renovasi rumah, Sahabat PU bisa menghubungi Mbak Ayu yang nomor WhatsApp-nya ada di deskripsi video ini. Kemudian yang belum subscribe silahkan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya karena kami akan berbagi video setiap hari ya. Baik, kita ketemu di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum.